Menggali Harta Karun Blitar Selatan. Ini merupakan video book yang ke-43 dari Is Juliadi Bakri. Karena dalam smartphone format, pastikan video book disimak pada full screen display dan YouTube di set higher picture quality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Video book Menggali Harta Karun Blitar Selatan adalah sebuah catatan ekspedisi tahap awal di wilayah Blitar Selatan, terutama hasil penyusuran ke dalam Gua Umbul Tuk. Targetnya adalah untuk menggali potensi pengembangan ekonomi wilayah yang dikenal merupakan daerah pegunungan gamping yang gersang dan tandus. Walaupun gersang dan tandus ternyata menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa jika digali dan dikembangkan. Potensi itu adalah geowisata dan pertanian energi terpadu. Itulah harta karun yang masih terpendam. Semoga bermanfaat dan inspiratif, insya Allah. Jakarta, Januari 2023. Jangan lupa subscribe. Pertama, mari kita bahas tentang geowisata. Rabu 20 Maret 2019, kami tim gabungan dari Paguyuban Blitar Raya, CSR, PT Bukit Asam, Teknik Pertambangan UPN, Veteran Yogyakarta, dan Pemda Kabupaten Blitar bergerak melakukan ekspedisi untuk menggali dan memetakan potensi geowisata yang masih terpendam itu. Target utama kali ini adalah penyusuran dan pemetaan Gua Umbul Tuk. Apa geowisata itu? Geowisata adalah pariwisata yang memanfaatkan seluruh aspek geologi dengan ruang lingkup mengenai unsur abiotik seperti bentang alam, batuan, mineral, fosil, tanah, air, dan proses, termasuk di dalamnya sejarah geologi. Contoh objek-objek geowisata adalah gunung berapi, danau, sumber air panas, pantai, sungai, fosil, gua kapur yang merupakan bagian dari topografi karst, dan lain-lain. Topografi karst adalah bentuk rupa bumi yang dicirikan adanya luang atau sinkhole, embung atau sinkhole ponds, sungai-sungai, dan sistem drainase bawah tanah, serta gua-gua dengan stalaktit-stalagmit. Topografi karst ini terbentuk karena wilayah tersebut batuan dasarnya adalah batu gamping yang mengandung mineral kalsit, dolomit, dan mineral-mineral lain yang mudah larut. Gua Umbul Tuk merupakan salah satu gua karst yang menyimpan keindahan ukiran alam yang luar biasa. Potensi geowisata yang masih terpendam di wilayah Blitar Selatan. Selain itu ada objek-objek geowisata lainnya yang tidak kalah menariknya. Antara lain air terjun Grenjeng, Luweng atau Danau Ngembak, Gua Luweng, wisata pantai, diantaranya adalah Pantai Pangi, Pantai Umbul Waru, Pantai Pehpulo, dan Pantai Gayasan. Lalu di mana lokasi Gua Umbul Tuk itu? Video berikut menunjukkan lokasi Gua Umbul Tuk serta wilayah sekitarnya dilihat dari citra satelit Google Earth. Lokasinya dekat pantai yang indah menawan dan di sekitarnya juga nampak adanya cekungan-cekungan atau luweng. Di antaranya adalah Luweng Sanggung Bendo dan Luweng Ngembak yang berpotensi untuk dibangun sebagai tandon air untuk pengairan pertanian.
Hasil ekspedisi Gua Umbul Tuk. Ada dua hal penting dari hasil telusur Gua Umbul Tuk ini, yaitu yang pertama, peta ukur tanah atau geodesi dari gua. Ini nantinya berguna untuk merancang pintu masuk gua bagi wisatawan umum, karena saat ini pintu masuk gua terlalu sempit dan tergenang air. Hanya wisatawan minat khusus yang bisa masuk dan menikmati keindahan gua. Yang kedua, mengungkap kondisi geohidrologi wilayah Selatan Blitar, terutama Gua Umbul Tuk, yang juga merupakan salah satu sungai bawah tanah dan sumber air. Ini penting untuk pengembangan pertanian di wilayah ini. Seperti yang kita pahami, ada sinergi atau interaksi positif antara air, pangan, dan energi. Air adalah darah kehidupan bagi pertanian yang menyediakan kebutuhan pangan, dan tentu saja ini perlu energi untuk pengelolaannya. Energi bisa dibangkitkan dari air dan juga bisa dipanen dari hasil bertani yang kita kenal dengan biofuel. Untuk mengelola dan menyediakan kebutuhan air juga perlu energi. Model pengembangan pertanian di daerah kars yang tandus tentu berbeda dengan pertanian di daerah subur seperti wilayah utara Blitar misalnya, karena kondisi agrogeologi yang sangat berbeda. Berikut adalah model pertanian daerah kars yang bisa diterapkan di wilayah Blitar Selatan. Setelah ditemukannya sumber air atau terungkapnya kondisi geohidrologi, wilayah Blitar Selatan bisa dikembangkan sebagai wilayah pertanian yang menghasilkan pangan dan juga energi dari biofuel dan biogas. Energi ini nantinya akan diperlukan untuk pengelolaan air, yaitu misalnya untuk memompa air ke permukaan untuk pengairan pertanian, dan energi juga diperlukan untuk pengolahan hasil pertanian. Karena wilayah Blitar Selatan terletak di daerah pantai, maka angin berhembus siang malam tiada henti. Ini sangat berpotensi untuk pengembangan energi angin atau energi bayu. Sekarang mari kita bahas tentang pertanian energi. Bertani energi sebaiknya terintegrasi, tumpang sari antara jagung, singkong, aren, jarak pagar, dengan rumput gajah yang dipadukan dengan usaha ternak sapi dan kambing, ulat sutra, dan lebah madu. Ini akan meningkatkan efisiensi dan nilai keekonomiannya. Jagung, singkong, aren, selain pangan, juga bisa menghasilkan bioetanol. Jarak pagar selain menghasilkan biodiesel, juga gliserin untuk industri sabun skala UKM misalnya. Bioetanol dan biodiesel adalah sumber energi baru terbarukan dari hasil pertanian. Rumput gajah untuk kebutuhan pakan ternak sapi kambing. Setelah dimanfaatkan biogasnya, kotoran sapi dan kambing dan rontokan daun serta limbah organiknya untuk pupuk nitrogen atau N, kalium atau K, dan fosfor atau P. Selain menghasilkan madu, lebah-lebah ini juga membantu proses penyerbukan sehingga pembungaan dan pembuahan bisa sempurna. Untuk bisa berbuah lebat, tanaman juga perlu pupuk fosfat atau P. Gua-gua kapur yang banyak terdapat di wilayah ini sangat menguntungkan karena merupakan sumber pupuk guano. Berikut adalah diagram pertanian energi
terpadu. Pupuk guano terbentuk dari akumulasi kotoran kelelawar dan burung yang dikenal kandungan fosfor atau P-nya sangat tinggi, banyak bersarang di gua-gua kapur. Akar-akar pohon energi ini akan tumbuh mencengkeram lapisan atas tanah, menahan lajunya air hujan. Lama-kelamaan, nanti akan terbentuk topsoil yang tebal, sehingga mengubah lahan kritis menjadi lahan subur yang produktif. Tetapi pada akhirnya, ya kembali ke masalah keekonomian. Selama harga bahan bakar minyak atau BBM masih lebih murah, ya EBT atau energi baru terbarukan sangat sulit untuk berkembang. Namun dengan model pertanian energi terpadu atau integrated energy farming ini, diharapkan petani akan tetap mendapatkan hasil dari jagung, singkong, gula aren, ternak sapi dan kambing, madu dan ulat sutra. Dan tentu saja itu semua akan menyerap banyak tenaga kerja. Sehingga bertani energi tetap ekonomis. Apalagi walaupun pohon-pohon energi seperti singkong, jagung, aren bisa menghasilkan biofuel atau bioenergi, prioritas tetap sebagai tanaman pangan. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono selaku Ketua Paguyuban Blitar Raya yang telah memprakarsai ekspedisi Gua Umbul Tok ini. Juga kepada PT Bukit Asam dan jurusan Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta atas dukungan teknisnya, serta tentu saja Pemda Kabupaten Blitar sebagai tuan rumah. Terima kasih telah menyimak video book kami. Silakan mengunjungi YouTube channel Isjuladi Bakri atau ketuk tautan atau klik link pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Jangan lupa subscribe.